Kenapa Al-Quran itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mari kita kaji tetap menggunakan 10% dari ilmu Nahu. Simak videonya. Al-Quran yang dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan tanpa alasan. Sekarang kita akan bahas bagaimana keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini sebagai majrur, Allahi sebagai mudhafun ilaih, Ar-Rahmani sifat, Ar-Rahimi sifat. Jadi Bismillah, para ulama ulumul Quran sudah berpendapat, para ulama ulumul Quran mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu terkumpul di dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kemudian di Al-Fatihah itu terkumpul dalam basmalah. Inti Fatihah itu adalah di basmalahnya. Dan di basmalah itu intinya adalah pada huruf ba-nya. Pada huruf ba ini saja. Apa makna ba? Para ulama mengatakan makna ba di sana adalah bikana, makana, biyakunu, ma yakunu. Apa artinya ini? Karena inti dari semua kehidupan adalah makna ba yang ada pada lapas Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya bikana, makana, biyakunu, ma yakunu? Dengan sebab Allah lah apa yang telah terjadi, dan dengan sebab Allah lah apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi itu inti kehidupan kita. Apa masa lalu kita, itu Allah. Apa yang sedang kita kerjakan, itu Allah. Dan apa yang akan terjadi di masa depan kita, itu Allah. Jadi semua tentang kehidupan ini tercangkup dalam satu huruf, yaitu ba saja. Kemudian, ba ini para ulama Nahu tidak mau kalah menafsirkan. Para ulama Nahu mengatakan, ba ini adalah ba zaidah. Ada yang mengatakan ba asli. Kalau ba zaidah, itu berarti memiliki makna dua. Apa maksudnya ba zaidah? Zaidah itu tidak ada tempat kembali, atau tidak ada tempat mutalaknya. Ya. Kemudian, apa maknanya? Ada dua. Yang pertama isti'anah, yang kedua musohabah. Ya, musohabah itu maknanya ma'a, diartikan dengan atau bersama. Kalau isti'anah itu diartikan dengan juga, tapi biasanya masuk pada isim fi'il alat. Ya, apa maknanya? Makanya kita mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bersamaan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi dengan sebab zaidah inilah muncul hadis baginda Rasulullah yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wa abtaru wa ajzamu. Segala perkara yang memiliki kebaikan yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu aqta'u wa abtaru wa ajzamu. Apa makna aqta'u wa abtaru wa ajzamu? Maknanya adalah nakisun wa qalilul barakati. Perkara itu kurang dan sedikit barokahnya. Kita makan umpamanya. Makan ini kan memiliki kebaikan, memiliki kemuliaan. Makan yang dimulai dengan bismillah itu jauh lebih afdol, akan menghasilkan pahala daripada makan yang tidak dimulai dengan bismillah. Kalau ini hanya akan mendapatkan kenyang saja, tapi kalau ini akan mendapatkan pahala, kebarokahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ulama Nahu mengatakan dia itu zaidah. Sehingga kalau dia dikatakan zaidah, bagaimana dong kedudukannya? Oke. Ulama Nahu berkomentar lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini sebagai mubtada. Mubtada itu marfu, tapi bismi ini dia marfu karena kenapa? Istighol. Harokatnya sibuk dengan huruf jar zaidah ini. Walaupun dia zaidah, tapi tetap dia beramal membaris bawahkan isim. Sehingga tanda baris depannya itu adalah istighol, karena sibuk dia baris depannya, dia mengikuti baris bawah karena ada huruf jar zaidah. Allahi sebagai mudhafun ilaih. Mana khobarnya? Khobarnya ditakdirkan takdiran mabdu'un bihi. Nah, ini ditakdirkan khobarnya. Ya, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ini sebagai naat. Sehingga dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang dimulai dengannya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau kita mengatakan ba ini adalah zaidah. Tapi kalau kita mengatakan asliyah, ba ini adalah ba asli. Ya, para ulama Basrah dan ulama Kufah dari kalangan ulama Nahu ikut mentakdirkan. Kalau ulama Basriyun, beliau mentakdirkan isim. Ya, mana jadinya asalnya adalah ibtida'i bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibtida'i ini adalah idofat kepada yang mutakallim, sehingga ini jadi mubtada. Ini kan marifat dengan idofat. Mana khobarnya? Bismillah. Sibul jumlah daripada jar majrurnya ini menjadi khobar. Allah sebagai mudhafun ilaih, dan ini sebagai naat. Kalau ulama Kufah, dia mentakdirkan fi'il. Apa takdirannya? Abtadi'u. Ya, bismi ini jadi maf'ulun bih. Ini fi'il, fa'ilnya mana? Wajib mustatir takdirhu ana. Ini sebagai naat. Lafzul jalalah sebagai mudhafun
ilaih. Sehingga kalau ulama Basroh, beliau mengatakan permulaanku itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau ulama Kufah, beliau mengatakan aku memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah jika kita menjadikan ba ini adalah ba asli. Ya, para ulama Basroh dan Kufah ikut berkomentar. Tapi tidak hanya itu, ulama fikih juga ikut berkomentar. Mana beliau? Ulama fikih ikut berkomentar. Dari penjelasan daripada zaidah dan asliyah, para ulama fikih mengatakan, oh berarti akan timbul hukum. Hukum apa? Hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah menurut ulama fikih itu ada 5. Yang pertama wajib. Kapan wajib? Is-sholah. Ini hukumnya wajib. 4 mazhab wajib. Walaupun ada yang jahar, ada yang sir. Tapi tetap ini dibaca. Ya, dibaca walaupun dia sir tapi tetap wajib membaca Fatihah. Ya, dalam sholat misal wajib kita baca bismillah. Ya, kalau kita tidak baca berarti tidak sah sholat kita. Yang kedua haram. Kapan kita membaca bismillah itu haram? Ketika melakukan pekerjaan haram. Kasyar bil khomri misal. Kita minum khamar kemudian kita membaca bismillah, justru itu kita akan mendapatkan dosa. Haram hukumnya. Yang ketiga an-nadabu sunnah. Kapan kita membaca bismillah itu sunnah? Ala kulli amrin zibalin. Setiap perkara yang memiliki kebaikan, kemuliaan, belajar, mencari nafkah, itu semuanya memiliki kemuliaan, berarti sunnah kita mengucapkan bismillah. Selanjutnya yang keempat, karohah, artinya makruh. Kapan kita mengucapkan bismillah itu makruh? Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang dimakruhkan. Ya, kita mengucap bismillah berarti hukumnya makruh. Yang kelima adalah ibahah, boleh, hukumnya boleh. Kapan? Alal mabahithi allati la syarafa fiha. Ya, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kemuliaan. Contoh, memindahkan barang. Memindahkan barang, misal kita mengucapkan bismillah, boleh-boleh saja. Ya, jadi ulama fikih juga ikut berkomentar. Ini ada di dalam kitab Nailur Roja, syarah daripada Safinatun Najah. Dan penjelasan yang ini hanya baru huruf ba saja. Hanya huruf ba saja. Bagaimana dengan ismi? Bagaimana dengan Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi? Ya, ini kalau kita menggunakan 10% daripada ilmu nahwu yang telah kita miliki. Mana dalil semua ini? Dalilnya tercangkup dalam kitab Ya Abati. Semoga bermanfaat. Bagaimana? Ini bukan ilmu cocok-cocokan. Ini sudah dibahas oleh ulama, baik itu ulama nahu, ulama ulumul Quran, ulama fikih sudah membahas. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu, jadi dibahas oleh para ulama, diturunkan berdasarkan seperti apa yang di video tadi. Itu hanya 10%. Hanya huruf ba yang dibahas. Bagaimana dengan yang lain? Oke, bagi kalian yang ingin belajar ilmu nahu, saya sudah buka kelas Soyadun Nahwi, Sang Pemburu Nahu di Instagram. Hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah berlangganan. Di sana kita akan bahas secara berurutan dari pertama kali pembahasan sampai akhir.